Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uci Rahayu dengan NIM 401230202 dari kelas Ekonomi Syariah I. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai ECM dan ARDL. Untuk ECM itu sendiri, ECM atau Error Correction Model itu digunakan untuk memahami bagaimana variabel-variabel ekonomi berinteraksi dalam jangka panjang dan jangka pendek, yang mana hal tersebut dapat membantu kita dalam melihat apakah dua atau lebih variabel itu cenderung bergerak bersama seiring waktu. Untuk ECM itu sendiri, variabel harus stasioner pada tingkat yang sama dan biasanya pada tingkat first difference, dan ada kointegrasi setiap variabel. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama itu ada statistik deskriptif, yang kedua ada uji multikolinearitas, yang ketiga uji stasionaritas, yang keempat uji kointegrasi, yang kelima metode jangka pendek, yang keenam uji normalitas, yang ketujuh uji autokorelasi, yang kedelapan uji heteroskedastisitas, dan yang terakhir ada metode jangka panjang. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama kita masuk pada data. Kita blok dulu datanya dari PDI dan PCE, kita blok sampai bawah. Ctrl C, kemudian kita buka FUSE. Kita pilih create a new FUSE work file. Untuk frekuensinya kita ganti ke quarterly. Start date-nya menurut datanya tadi ada dari 1979 sampai tahun 2000. Kemudian kita OK. Selanjutnya kita klik quick, kemudian empty group, kita paste datanya tadi. Selanjutnya untuk langkah-langkahnya tadi, yang pertama itu ada uji statistik deskriptif, kita klik view, kemudian deskriptif task common sample. Ini untuk uji statistik deskriptifnya, kita freeze dulu, kita name underscore 1 underscore deskriptif. Kemudian untuk melihat grafiknya kita klik view, kemudian graph. Ini kita langsung OK. Ini untuk hasil grafiknya, kita freeze dulu, ini kita OK, kita name underscore 2 underscore grafik. Selanjutnya itu ada uji multikolinearitas, kita klik view, kemudian covariant analysis. Ini kita ganti correlation, yang atas kita hilangkan centangnya. Untuk layoutnya kita ganti single table, kemudian OK. Ini untuk hasil uji multikolinearitas. Karena tadi variabel X nya kita itu cuma satu, maka tidak perlu dilakukan uji multikolinearitas. Kemudian untuk langkah-langkah ketiga itu ada uji stasionaritas. Ini kita close dulu, delete yes. Selanjutnya uji stasionaritas kita lakukan di setiap variabel. Yang pertama itu variabel PCE, kita klik 2 kali, kemudian kita view unit root test, standar unit root test, kita pilih ini level, kemudian OK. Ini kita freeze dulu, kita name, kita beri nama underscore 3 underscore S itu stasioner, kemudian underscore PCE underscore 00 itu untuk level, kemudian kita OK. Ini kita close. Untuk ini nilai probability-nya itu 0,9325, itu lebih besar dari 0,05, sehingga gagal tolak H0, sehingga PCE ini tidak stasioner pada tingkat level. Kemudian kita uji lagi sampai variabelnya stasioner, kita view unit root test, standar unit root test, first difference, OK. Ini kita freeze, kita name underscore 3 underscore S underscore PCE underscore 1, dan kita OK. Untuk
uji stasionaritas pada first difference ini nilai probability-nya 0,00 itu lebih kecil dari 0,05 sehingga tolak H0, sehingga PCI ini sudah stasioner pada tingkat first difference. Kemudian untuk PCI sudah, kita ganti ke variabel PDI. Kita klik 2 kali, view, unit root test, standar unit root test, kita ganti level. Kemudian kita OK. Ini kita freeze, kita name underscore 3 underscore s underscore PDI underscore 0, kita OK. Ini juga dilihat dari nilai probability-nya, yaitu 0,8476 itu lebih besar dari 0,05 sehingga gagal tolak H0, dan disimpulkan PDI ini tidak stasioner pada tingkat level. Kemudian kita uji lagi, kita klik view, unit root test, standar unit root test, kita ganti first difference. Oke. Ini kita freeze, kita name underscore 3 underscore s underscore PDI underscore 1, kemudian kita OK. Untuk ini nilai probability-nya 0,00 itu lebih kecil dari 0,05 sehingga PDI ini tolak H0, sehingga PDI ini stasioner pada tingkat first difference. Kemudian sudah untuk uji stasionaritas, selanjutnya ada uji kointegrasi. Kita klik PCE, kemudian CTRL kita tekan, kita klik PDI, klik kanan, open as a question, ini kita OK. Selanjutnya ini langsung kita name, kita beri nama underscore M panjang, ini model panjang, kita OK. Selanjutnya kita klik prop, make residual series. Untuk name for series kita ganti ECT. Kemudian ini kita close keduanya, kita buka ECT dari sini, kita klik 2 kali, kemudian kita view unit root test, ini kita view unit root test, standar unit root test, kita ganti level, OK. Kemudian ini kita freeze, kita name, kita beri nama underscore 4 underscore kointegrasi. Untuk hasilnya kita lihat dari nilai probability-nya. Karena nilai probability-nya ini 0,00448 itu lebih kecil dari 0,05, maka tolak H0 dan disimpulkan ECT ini stasioner pada tingkat level. Maka disimpulkan terdapat kointegrasi. Karena terdapat kointegrasi, maka analisis data dengan ECM dapat dilanjutkan. Selanjutnya ini kita close. Selanjutnya untuk model jangka pendek kita klik PCE, CTRL kita tekan, kemudian PDI, ECT, klik kanan, open as a question, kemudian ini untuk D kita beri D, buka kurung, PCE tutup kurung, spasi D, buka kurung, PDI tutup kurung, spasi ECT, buka kurung, min 1 tutup kurung, spasi C. Kemudian ini kita OK. Ini untuk model jangka pendek. Kemudian selanjutnya ada pengujian asumsi klasik. Kita klik view, residual diagnosis. Ini kita name dulu, name, kita beri nama underscore M pendek. Setelah kita name, kita melakukan uji asumsi klasik. Selanjutnya kita klik view, residual diagnosis, kita pilih histogram normality test. Ini kita freeze, kita name underscore 5
underscore normalitas. Untuk hasilnya kita lihat dari nilai probability-nya, ini 0,6815 itu lebih besar dari 0,05, maka disimpulkan gagal tolak H0 sehingga residual itu berdistribusi normal. Kemudian untuk yang kedua kita uji autokorelasi, kita klik view, residual diagnostis, serial correlation LM test, ini lagnya 2, kita oke. Ini kita freeze, kita name underscore 5 underscore autokorelasi. Untuk uji autokorelasi ini kita lihat dari nilai prop G-square nya ini 0,1834 itu lebih besar dari 0,05 sehingga gagal tolak H0 dan disimpulkan tidak terjadi autokorelasi. Kemudian uji heteroskedastisitas, kita klik view, residual diagnostis, heteroskedasticity test, kita pilih Harvey, kemudian oke. Ini kita freeze, kita name underscore 5 underscore heteroskedastisitas. Untuk uji heteroskedastisitas ini kita lihat dari nilai prop G-square yang 2 ini, yaitu 0,1479 itu lebih besar dari 0,05 sehingga tidak terjadi, sehingga gagal tolak H0 sehingga disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Jika sudah dilakukan uji asumsi klasik, kita klik estimate, kemudian ini kita oke, kita freeze, kita name underscore 6 underscore model underscore pendek, kita oke. Ini untuk hasil model pendek. Untuk model jangka pendeknya kita lihat dari nilai koefisiennya sehingga diketahui model umum jangka pendeknya itu seperti ini, di PPT ada. Kemudian untuk uji T kita lihat dari nilai probability-nya. Untuk DPDI itu nilai probability-nya 0,0001 itu lebih kecil dari 0,05, maka tolak H0 dan disimpulkan DPD ini berpengaruh signifikan terhadap DPCE. Dan untuk ECT-1 nilai probability-nya itu 0,113 itu lebih besar dari 0,05, maka gagal tolak H0 dan disimpulkan ECT-1 itu tidak berpengaruh signifikan terhadap DPCE. Kemudian untuk uji F itu dilihat dari nilai prop F statistiknya ini, karena nilai prop F statistiknya itu 0,000 itu lebih kecil dari 0,05, maka tolak H0 dan disimpulkan DPDI dan ECT-1 itu berpengaruh signifikan terhadap DPCE secara simultan. Kemudian untuk koefisien determinasi kita lihat dari nilai adjusted R-square-nya yaitu 0,152 yang menunjukkan bahwa DPDI dan ECT-1 itu mampu menjelaskan 15,2% varian DPCE dan sisanya sebesar 84,8% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Untuk model jangka panjang juga sama, kita lihat dari nilai koefisiennya ini sehingga untuk model umum jangka panjang bisa dilihat di sini. Kemudian untuk uji T, untuk uji T-nya ini dilihat dari nilai probability-nya, karena nilai probability-nya itu 0,00 itu lebih kecil dari 0,05, maka tolak H0 dan disimpulkan PD ini berpengaruh signifikan terhadap PCE. Untuk uji F ini tidak perlu dilakukan karena variabel X-nya itu cuma 1. Kemudian untuk koefisien determinasi kita lihat dari nilai adjusted R-square-nya sebesar 0,9939 itu menunjukkan bahwa PDI mampu menjelaskan 99,4% variabel PCE dan sisanya sebesar 0,6% itu dijelaskan oleh variabel lain di luar model.
Baik, untuk materi selanjutnya yaitu ARDL atau Autoregressive Distributive Lag Model. Untuk pengertiannya, ARDL itu adalah model ekonometrika yang digunakan untuk menganalisis hubungan jangka pendek dan jangka panjang antara variabel independen dan variabel independen pada data time series, tanpa harus semua variabel itu memiliki tingkat stasioner yang sama. Mudahnya, ARDL itu untuk melihat hubungan jangka pendek dan jangka panjang, baik variabelnya itu berkointegrasi atau tidak, dan bisa digunakan kalau variabel itu campuran atau stasionernya itu berbeda. Untuk langkah-langkahnya hampir sama seperti HM tadi. Untuk yang pertama itu ada statistik deskriptif, yang kedua ada pengujian stasioneritas, yang ketiga penentuan lag optimum, yang keempat model ARDL secara umum, yang kelima pengujian kointegrasi, yang keenam pengujian asumsi klasik, yang ketujuh interpretasi model jangka pendek, dan yang terakhir interpretasi model jangka panjang. Baik, langsung saja masuk pada langkah-langkahnya. Yang pertama kita buka datanya terlebih dahulu, kemudian kita blok dari atas untuk datanya. Kemudian kita buka FUSE, create a new FUSE work file, frekuensinya kita ganti quarterly, start date-nya 2012, end date-nya 2019. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita klik quick, yang petik group, kita paste datanya tadi. Selanjutnya kita uji statistik deskriptif, kita klik view, deskriptif stats, common sample, ini kita freeze, kita name underscore 1 underscore deskriptif. Selanjutnya yang kedua ada uji multikolinearitas. Ini kita view, covariance analysis, ini ganti correlation, covariance-nya diulangi checklistnya, kemudian layoutnya kita single table. Oke. Ini untuk hasil uji multikolinearitas. Kita freeze dulu, kita name underscore 2 underscore multikolinearitas. Untuk hasilnya kita lihat dari nilai korelasi antara bobo dan inflasi, yaitu sebesar 0,074508, itu lebih kecil dari 0,9, maka disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas. Selanjutnya kita uji stasioneritas. Ini kita close, delete yes. Kemudian kita uji stasioneritas di setiap variabel. Yang pertama itu bobo, kita klik 2 kali. Kemudian kita view unit root test, standar unit root test, kita level oke. Ini kita freeze, kita name underscore 3 underscore s underscore bobo underscore 0. Ini kita close yang hasil freeze. Kita untuk uji stasioneritas kita lihat dari nilai probability-nya. Di sini 0,2412 itu lebih besar dari 0,05, maka terima H0 dan disimpulkan bobo itu tidak stasioner pada tingkat level. Kemudian kita uji lagi, kita klik view unit root test, standar unit root test, kita ganti for difference oke. Ini kita freeze, kita name underscore 3 underscore s underscore bobo underscore 1 karena first difference kita oke. Di sini kita juga lihat dari nilai probability-nya yaitu 0,7009 itu lebih besar dari 0,05, maka terima H0 dan disimpulkan bobo itu tidak stasioner pada tingkat first difference. Kemudian kita uji lagi karena belum stasioner. Kita klik view
unit root test, standar unit root test kita ganti second difference. Oke. Ini kita freeze, kita name underscore 3 underscore s underscore bobo underscore 2 karena second difference. Ini kita oke. Ini nilai probability-nya 0,00 itu lebih kecil dari 0,5, maka tolak H0 dan disimpulkan bobo ini sudah stasioner pada tingkat second difference. Kemudian kita close, kita ganti ke variabel kedua yaitu inflasi. Kita klik 2 kali inflasi. Ini kita view unit root test, standar unit root test, kita pilih level. Oke. Ini kita freeze, name underscore 3 underscore s underscore inflasi underscore 0. Kita lihat dari nilai probability-nya di sini 0,3407 itu lebih besar dari 0,05, maka terima H0 dan disimpulkan inflasi ini tidak stasioner pada tingkat level. Kemudian kita uji lagi, kita klik view unit root test, standar unit root test, first difference. Oke. Ini kita freeze, kita name underscore 3 underscore s underscore bobo underscore 1. Kita oke. Oh, salah, namanya ini underscore 3 underscore s underscore inflasi, tadi clear underscore 0 underscore 1 karena first difference. Kita oke. Di sini nilai probability-nya 0,00 itu lebih kecil dari 0,05, maka tolak H0 dan disimpulkan bahwa inflasi ini sudah stasioner pada tingkat first difference. Kalau sudah, kita ganti ke variabel NPF, kita klik 2 kali, kita view unit root test, standar unit root test, level. Oke. Ini kita freeze, kita name underscore 3 underscore s underscore npf underscore 0. Oke. Di sini nilai probability-nya itu 0,6457 itu lebih besar dari 0,05, maka terima H0 dan disimpulkan NPF tidak stasioner pada tingkat level. Kemudian kita uji lagi, kita view unit root test, standar unit root test, kita ganti first difference. Oke, ini kita freeze, kita name underscore 3 underscore s underscore npf underscore 1. Oke. Di sini nilai probability-nya 0,00 itu lebih kecil dari 0,05, maka tolak H0 dan disimpulkan NPF ini sudah stasioner pada tingkat first difference. Selanjutnya yaitu model umum ARDL. Ini kita close, kemudian kita klik NPF, kemudian kontrol kita tekan, inflasi, bobo, kita klik kanan, open as equation. Ini metodenya kita ganti ARDL. Ini kita oke. Ini untuk model umum ARDL. Ini kita name, kita beri nama ARDL. Kita oke. Selanjutnya untuk melihat model terbaik dari ARDL, kita klik view model selection summary, kita pilih kriteria grab. Di sini bisa dilihat terdapat 20 model terbaik dan model yang paling terbaik itu berada di ujung sebelah kiri, yaitu model ARDL 220.
ini kita freeze, kita name underscore 4 underscore model underscore terbaik. Selanjutnya kita masuk ke uji kointegrasi, kita klik view, kemudian kita pilih koefisien diagnostis, kita pilih long run from endpoint test. Kemudian untuk ini kita lihat di bagian yang paling bawah di F-bound test ini. Di F-bound test ini kita lihat di nilai F statistiknya ini sebesar 5,72, itu lebih besar dari 3,87, maka tolak H 0 dan disimpulkan terdapat kointegrasi. Kemudian ini kita freeze, kita name underscore 5 underscore kointegrasi. Selanjutnya kita masuk ke uji jangka pendek dan uji jangka panjang. Yang pertama itu uji jangka pendek, kita klik view, kemudian koefisien diagnostis, kemudian error correction form, ini kita freeze, kita name underscore 6 underscore pendek. Setelah itu kita lakukan uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji normalitas, kita klik view, koefisien residual diagnostis, kemudian histogram normality test, ini kita freeze, kita name underscore 7 underscore normalitas. Untuk uji normalitas kita lihat dari nilai probability-nya, di sini ada 0,4318, itu lebih besar dari 0,05, maka terima H 0 dan disimpulkan residual berdistribusi normal. Kemudian uji autokorelasi, kita klik view, residual diagnostis, serial correlation LM test, selectnya 2, kita OK. Ini kita freeze, kemudian kita name underscore 7 underscore auto korelasi. Untuk uji autokorelasi kita lihat dari nilai prob Chi square-nya ini ada 0,1525, itu lebih besar dari 0,05, maka terima H 0 dan disimpulkan tidak terjadi autokorelasi. Selanjutnya uji asumsi yang terakhir ada uji heteroskedastisitas, kita klik view, residual diagnostis, kemudian heteroskedasticity test, ini kita OK, kita freeze, kita name underscore 7 underscore heteroskedastisitas. Untuk uji heteroskedastisitas kita lihat dari nilai prob Chi square-nya ini ada 0,4069, itu lebih besar dari 0,05, maka terima H 0 dan disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya untuk model jangka panjang, kita klik view, kemudian koefisien diagnostis, long run from endpoint test, ini dilihat di bagian level equation. Ini untuk model jangka panjang, ini kita freeze, kita name underscore 8 underscore panjang. Selanjutnya untuk melihat model umum dari ARDL, kita klik view, estimate output, ini kita freeze, kita name underscore 9 underscore model underscore umum. Ini untuk model umum dari ARDL. Selanjutnya untuk model jangka pendeknya tadi, kita lihat dari nilai koefisiennya ini sehingga diketahui untuk modelnya ditulis seperti ini.
Kemudian untuk uji T, kita lihat dari nilai probability-nya. Untuk di NPF-1 ini nilai probability-nya ada 0,0787, itu lebih besar dari 0,05, maka terima H0 dan disimpulkan DNPF-1 tidak berpengaruh signifikan terhadap DNPF. Kemudian untuk diinflasi, nilai probability-nya ini 0,981, itu lebih besar dari 0,05, maka terima H0 dan disimpulkan diinflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap DNPF. Kemudian untuk diinflasi -1, nilai probability-nya itu 0,0292, itu lebih kecil dari 0,05, maka tolak H0 dan disimpulkan diinflasi -1 berpengaruh signifikan terhadap DNPF. Kemudian untuk nilai probability Cointek -1 itu 0,00, itu lebih kecil dari 0,05, sehingga tolak H0 dan disimpulkan Cointek -1 itu berpengaruh signifikan terhadap DNPF. Kemudian untuk model jangka panjang, kita lihat dari nilai koefisiennya ini, sehingga diketahui dapat disimpulkan model jangka panjangnya itu seperti ini. Kemudian untuk uji T, dilihat dari nilai probability-nya. Nilai probability untuk inflasi itu sebesar 0,0360, itu lebih kecil dari 0,05, maka tolak H0 dan disimpulkan inflasi berpengaruh signifikan terhadap NPF. Kemudian untuk BOPO, nilai probability-nya itu 0,1183, itu lebih besar dari 0,05, maka terima H0 dan disimpulkan BOPO itu tidak berpengaruh signifikan terhadap NPF. Kemudian untuk koefisien determinasi, kita lihat dari nilai adjusted R-square. Untuk nilai adjusted R-square-nya itu sebesar 0,887, itu menunjukkan bahwa variabel inflasi dan BOPO itu mampu menjelaskan variabel NPF sebesar 88,7%, dan sisanya itu dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan materi dan praktek dari saya mengenai materi ECM dan ARDL. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.